Damai sejahtera bagi kita sekalian. Jemaat Tuhan, marilah kita memuliakan Tuhan dalam ibadah kita saat ini. Ibadah minggu yang dirangkaikan dengan persiapan perjamuan kudus. Untuk itu dengan penuh kasih diundang kita sekalian berdiri. Marilah kita memuji-muji Tuhan Allah melalui pembacaan Mazmur secara berbalasan. Bersorak-soraklah bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian Mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang benar. Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita. Dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 3 bait 1 dan bait 4. Kami puji dengan riang. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah ini. Ibadah saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarlah hukum Tuhan yang terdapat dalam Ulangan 6 ayat yang kelima berbunyi seperti ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 14 bait 1 dan 2, muliakan Tuhan Allah. Sayangnya
Saudara-saudara, bila kita diperhadapkan dengan hukum Tuhan yang dibacakan tadi, nyatalah bahwa banyak perbuatan kita yang bertentangan dengan hukum Tuhan itu. Menyadari segala pelanggaran kita, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah. Kita mengucapkan doa pengakuan dosa ini secara bersama-sama. Ya Allah yang maha kuasa dan maha kekal, kami sudah sesat seperti domba, dan masing-masing mencari jalannya sendiri-sendiri. Kami sering mengikuti hawa nafsu kami sendiri, dan tidak dengar-dengaran akan panggilan-Mu. Kami banyak kali tidak melakukan apa yang seharusnya kami kerjakan, malah kami berbuat apa yang dilarang oleh-Mu. Dalam diri kami tidak ada lagi kemampuan untuk sembuh dari dosa-dosa kami. Ya Allah, Bapa pengasih, kami mohon dengan kerendahan hati, kasihanilah dan ampunilah kami yang bertobat seturut perjanjian-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Demi Yesus Kristus pula ya Bapa yang rahmani, berilah anugerah kepada kami dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh hidup di dunia ini dengan sabar, adil, lagi saleh, sambil menyongsong hari kedatangan-Mu dalam kemuliaan langit dan bumi yang baru. Amin. Kidung Jemaat 467 bait 1 dan 2. Tuhanku, bila hati kawanku. Untuk menerima berita anugerah Allah, diundang kita sekalian berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan kepada saudara-saudara bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagaimana firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 44 ayat 22. Selanjutnya saudara-saudara, marilah dengarlah firman Tuhan sebagai amanat hidup baru dalam Roma 6 ayat 12 sampai 14. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 356 baitnya yang pertama, Tinggallah dalam Yesus. Jadilah muridnya, belajarlah
jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah saudara-saudara, kita mempersiapkan hati kita menyambut firman Tuhan. Untuk itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, firman-Mu hendak diberitakan. Kami mohon kepadamu, urapilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar hati, pikiran serta hidup kami sungguh-sungguh layak untuk menerima firman-Mu dan memahaminya. Berkati kami dengan firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita sekalian saat ini terdapat dalam Filipi pasal 3 ayat 4 bagian B sampai ayat 14. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggapnya bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu ciri khas kehidupan orang yang percaya kepada Yesus Kristus ialah disebut dengan kehidupan yang baru, atau istilah lahir baru. Arti hidup baru atau arti lahir baru itu dipahami beragam oleh banyak aliran dalam gereja. Ada yang memahaminya secara letterlet, dalam artian memahaminya berdasarkan kajian pemahaman manusia belaka. Kemudian ada juga yang memahaminya dalam artian dipengaruhi semangat rohania, atau yang biasa kita kenal dalam kalangan gereja-gereja karismatik. Yang bagaimana hidup baru? Ada yang
memberi ciri bahwa hidup baru adalah hidup yang setiap hari perilakunya menampakkan kehidupan yang berubah, meninggalkan segala bentuk perilaku hidup yang dianggap tidak berguna, yang dianggap merugikan, bahkan yang dianggap tidak ada hubungannya dengan iman. Apakah hanya demikian yang dimaksud dengan kehidupan yang baru atau hidup baru? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arti hidup baru atau lahir baru sesungguhnya meliputi segenap dan totalitas kehidupan setiap pribadi yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi tidak semata-mata hanya perubahan secara lahiriah. Bukan juga semata-mata hanya perubahan dari cara berpikir, bertindak, dan bertutur kata. Tidak cukup sampai di situ. Arti hidup baru sesungguhnya sekali lagi meliputi totalitas hidup setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan ini menyangkut kehidupan di masa silam, menyangkut kehidupan akan masa depan, dan terlebih kehidupan hari ini. Saudara-saudara, Rasul Paulus adalah manusia yang menyebut dirinya seorang yang telah lahir baru, hidup baru di dalam Kristus. Setelah ia dalam perjalanannya ke Damsyik berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Ada perubahan total dalam hidup Paulus. Seperti apa kehidupan itu? Dalam bacaan kita saat ini hal itu disaksikan kepada jemaat di Filipi yang pada kala itu sedang dimasuki oleh orang-orang yang membawa ajaran tentang pemberlakuan tradisi-tradisi hidup dan juga pengajaran tentang kepatuhan terhadap hukum-hukum Taurat yang menyangkut segala sesuatu dalam kehidupan lahiriah. Saudara-saudara, mari kita lihat bagaimana kemudian dan apa yang terjadi dengan Paulus, seperti apa kemudian dia menyampaikan kesaksian ini kepada jemaat di Filipi dan kepada kita sekalian. Dan bagaimana kita merenungkan firman ini dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus bersaksi tentang dirinya di masa lalu siapa dia. Jelas bahwa masa lalu Paulus menurut dia dalam pandangan hidupnya di masa lalu adalah kehidupan yang sangat menyenangkan, kehidupan yang sangat menguntungkan. Dia adalah seorang anggota majelis agama Yahudi. Dia adalah seorang Ibrani asli, orang Farisi yang dikenal dengan kefanatikan terhadap ketaatan pada hukum Taurat. Bahkan Paulus dengan jelas dikatakan dia menuruti hukum Taurat dengan begitu sempurna, disunat pada hari ke-8. Dia adalah orang Israel asli dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, dan dia adalah orang Farisi. Kemudian dalam kebenaran, dalam menegakkan kebenaran menurut versi hidupnya di masa lalu, Paulus tidak bercacat mentaati hukum Taurat. Tetapi kemudian setelah dia mengenal Kristus, saudara-saudara, semua kebanggaan ini, semua rasa keberuntungan ini kemudian dianggapnya sebagai kerugian bagi hidupnya. Dia sangat merasa rugi. Dia pernah menjadi orang yang hidup di masa silam. Dia pernah menjadi orang yang sungguh-sungguh fanatis beragama, sungguh-sungguh kaku memperlakukan hukum Taurat, sungguh-sungguh dengan tak bercacat hidup sesuai dengan hukum agama tanpa mempedulikan kemudian dampak dan pengaruh sangkut paut dari pemberlakuan itu terhadap orang-orang di sekitarnya. Saudara-saudara, Paulus katakan dia menganggap semua ini kerugian karena setelah dia mengenali Yesus Kristus, dia sadar ternyata semua adalah sampah. Semua yang dia banggakan di masa silam itu yaitu hal-hal yang lahiriah, yang nampak. Dianggapnya sampah setelah ia berjumpa dengan Kristus. Lalu apa kemudian yang terjadi?
ketika ia bercermin akan dan kepada Kristus, melihat perjalanan hidup di masa silam. Paulus mengambil tekad dalam kesadarannya, ternyata dari semua yang dia banggakan, yang dianggapnya keuntungan, yang menaikkan harga diri dan rasa hormat kepadanya di masa silam, itu semua tak berguna dan sama dengan sampah setelah ia mengenal Kristus, bahwa kemudian dia mengerti apa tujuan hidupnya. Maka dapat disimpulkan yang pertama, saudara-saudara, orang yang telah mengenal Kristus adalah orang yang sudah mengerti dan akan memahami apa arti dan tujuan hidupnya. Itu yang terjadi pada Paulus. Saudara-saudara, Paulus sadar bahwa mengenal Kristus adalah sebuah proses dan butuh perjuangan. Maka dia dengan jujur menyampaikan kesaksian ini kepada semua orang yang percaya. Bukan hanya kepada orang Filipi, bahwa Paulus sungguh-sungguh memahami dirinya sedang berproses untuk mengenal Kristus. Bahwa tidak ada seorang pun yang dengan serta-merta tiba pada pengenalan akan Kristus. Tetapi satu hal yang pasti Paulus mengerti, perjuangan hidup yang harus ia lakukan adalah mengenal Kristus. Sekali lagi, orang yang sudah mengenal Kristus, dia akan mengerti arti hidup ini dan tujuan hidup ini. Maka semakin kita memberi diri, terus berjuang untuk mengenal Kristus, maka kita pun akan semakin mengerti arti hidup ini dan semakin memahami tujuan hidup ini. Saudara-saudara, mengenal Kristus berarti mengenal kebenaran, bukan karena kebenaran kita. Mengenal Kristus berarti kita akan masuk dalam kehidupan yang benar. Karena sesungguhnya pengenalan akan Kristus akan mengarahkan hidup setiap insan pada hidup yang dibenarkan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengenal Kristus tanpa pembenaran dari Kristus terlebih dahulu atas dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus kemudian sadar untuk mengenal Kristus, dia harus mengenal kuasa kebangkitan Kristus, dia harus mengenal dan menikmati persekutuan dalam penderitaan Kristus. Supaya apa? Supaya ia boleh menjadi serupa dengan Kristus. Kenapa? Karena Kristus Yesus menderita dan bangkit. Maka setiap orang yang mau mengenal Kristus harus mengenal Kristus yang mati, Kristus yang bangkit, supaya kemudian orang itu akan hidup bersama Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kesaksian Rasul Paulus bahwa mengenal Kristus adalah proses. Apakah yang dilakukan Paulus dalam proses itu? Ini yang penting untuk kita renungkan bersama. Ada 3 hal yang dilakukan Rasul Paulus dalam proses pengenalan akan Kristus. Dan ini menjadi prinsip hidup kita dalam perjuangan kita untuk mengenal Kristus. Apa itu? Yang pertama, saudara-saudara, dalam surat Rasul Paulus ke jemaat di Filipi ini jelas. Yang pertama, Paulus katakan, aku melupakan apa yang di belakangku. Itu yang pertama-tama yang mesti dilakukan oleh setiap orang ketika ia sudah memberi diri, kemudian sudah merasa dipanggil, dipilih Tuhan untuk mengenal Kristus. Melupakan apa yang di belakangku. Apa di belakang Paulus? Yang dimaksudkan oleh Paulus adalah melupakan semua rasa bangga, rasa hormat, kesuksesan, keberuntungannya di masa silam ketika ia hidup dalam kefanatikan beragama, kefanatikan menekankan kehidupan yang taat kepada hukum Taurat, yang menjunjung tinggi nilai-nilai hal lahiriah. Semua itu ada di belakang Paulus. Melupakan apa yang di belakangku, saudara-saudara, bukanlah perkara mudah. Kenapa?
Jujur harus kita katakan, kecenderungan manusia ialah bernostalgia, mengenang masa silam. Apalagi masa silam itu sesuatu yang mengenakan, membahagiakan. Padahal saudara-saudara, tidak semua hal di masa silam itu pantas dibanggakan untuk masa kini. Apakah yang dilupakan Paulus pada masa lalunya? Semua tindakan formalisme beragama, semua kefanatikan kebanggaannya, itu dia tinggalkan. Selanjutnya saudara-saudara, bukan hanya meninggalkan apa yang di belakangnya, tetapi menganggapnya, memposisikan semua peristiwa di masa silam yang dianggapnya menjadi kerugian ketika mengenal Kristus menjadi sampah. Artinya dibuang. Yang kedua saudara-saudara, tindakan Paulus adalah mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi tidak cukup hanya melupakan apa yang di belakang atau meninggalkan semua segala hal yang membanggakan kita, yang membuat kita lupa diri di masa silam. Tidak cukup hanya melupakan. Paulus melakukan satu tindakan lagi, yaitu menunjukkan dirinya, mengarahkan dirinya kepada masa depan, kepada apa yang di hadapannya. Ada apa di hadapan Paulus? Paulus sungguh-sungguh meyakini tangan Tuhan Yesus terbuka kepadanya supaya dia datang dan hidup bersama Kristus. Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, itu tindakan kedua yang dilakukan Paulus. Kenapa demikian? Paulus menyadari saudara-saudara, tidak ada masa depan di masa lalu. Paulus sadar tidak ada masa depan di masa silam yang suram itu, yang telah dianggapnya sampah. Maka tidaklah benar kalau seseorang kemudian di saat dia bernostalgia mengenang masa silam dan ingin pergi ke masa lalu itu. Saudara-saudara, melalui tindakan Paulus yang kedua ini kita diingatkan sekali lagi, tidak ada masa depan di masa silam. Saudara-saudara, hidup harus dihadapkan ke depan. Harus diarahkan kepada Kristus yang telah membuka tangannya menanti kita semua, bahwa hanya di dalam Dialah kehidupan ini dapat kita nikmati dengan sempurna. Yang ketiga saudara-saudara, kalau Paulus melupakan apa yang di belakangnya, kemudian mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya, tidak cukup hanya mengarah. Tetapi yang ketiga Paulus lakukan, berlari-lari kepada tujuan. Tidak cukup hanya meninggalkan masa lalu kemudian cuma melihat-lihat masa depan. Paulus melakukan tindakan aktif yang ketiga, yaitu berlari-lari kepada tujuan hidup yang benar. Apa kemudian tujuan hidup yang benar dalam perjuangan ini? Menurut Rasul Paulus adalah memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah. Saudara-saudara, 3 prinsip hidup yang dilakukan Paulus membuktikan dirinya sebagai manusia yang telah lahir baru. Manusia yang telah hidup baru. Maka dengan sederhana dapat kita definisikan, hidup baru adalah hidup yang telah melupakan apa yang di belakang yang tidak berguna, menjadikan semua itu sampah, apalagi semuanya itu hanya sebagai bentuk formalisme hidup belaka. Selanjutnya mengarahkan hidup ke masa depan di mana Tuhan menyediakan damai sejahtera dan berjuang untuk berlari-lari menuju tujuan. Itulah arti definisi hidup yang baru. Jadi hidup yang baru adalah hidup yang telah meninggalkan masa lalunya, kemudian mengarahkan hidupnya ke masa depan di mana Kristus berada, dan kemudian dia berlari-lari ke sana. Dan itu akan ditandai dengan kehidupan yang totalitas baik lahir maupun batin. Bukan hanya sesuatu yang lahiriah. Karena kemudian arti hidup baru bukanlah menekankan kesalehan lahiriah belaka, tetapi juga bersangkut paut dengan totalitas hidup, gaya kita berpikir, gaya kita hidup menjalani kehidupan ini, dan bagaimana kita hidup beriman, berhadapan dengan sesama kita. Itulah hidup yang baru.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau demikian, berdasarkan kesaksian iman Rasul Paulus ini, apa yang penting bagi kita? Saudara-saudara, mari kita lihat zaman dan kita kenali zaman ini. Zaman ini membutuhkan orang-orang yang hidup baru. Zaman ini menuntut orang-orang untuk lahir baru. Karena sesungguhnya ada banyak hal di masa silam yang telah membuat kita terbuai dengan kehidupan duniawi dan lahiriah. Kita menekankan hal-hal lahiriah supaya kita dipuji, supaya kita dikenal, supaya kita disanjung. Tetapi kita tidak sadar bahwa sesungguhnya di sana Tuhan sedang kita tinggalkan. Saudara-saudara, mari kita berjuang untuk mengenal Kristus. Karena itulah perjuangan iman hidup orang yang percaya kepadanya. Mengenal Kristus berarti mengenal kebangkitannya, menjadi serupa dengan Kristus dalam penderitaan kematian, supaya menjadi serupa juga dalam kebangkitannya. Saudara-saudara, untuk tiba pada hidup beriman yang disebut dengan manusia baru atau hidup yang baru, mari lupakan segala sesuatu yang membuat langkah saudara berat hari ini berjalan menuju masa depan. Ingatlah, beban kita karena memikirkan masa lalu, ditambah kekhawatiran kita karena memikirkan masa depan, akan membuat kita menjadi orang yang memikul beban berat hari ini. Oleh karena itu, mari kenallah Kristus, berilah dirimu untuk mengenal Kristus dan Kristus di dalam dirimu. Berlari-larilah ke tujuan, karena di sana ada hadiah surgawi. Allah memanggil kita supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Terpuji Tuhan. Tuhan memberkati. Kita sambut firman Tuhan dengan melakukan Kidung Jemaat 405 bait 1 dan 2. Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, bila niratmu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anakmu. Denganmu Tuhan ku satu penuh. Jemaat Tuhan, dengan penuh kasih diundang kita sekalian berdiri. Marilah bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat, kita ikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci. Menurut pengakuan iman rasuli kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan kita duduk kembali. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita masuk pada persiapan perjamuan kudus. Kita akan mendengar pengajaran tentang perjamuan kudus. Saudara-saudara, pada hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2020 akan dilaksanakan perjamuan kudus. Dalam rangka pelaksanaan perjamuan kudus tersebut, kita patut mempersiapkan diri. Oleh karena itu marilah kita mendengar pengajaran tentang hakikat dan makna perjamuan kudus. Perjamuan kudus merupakan perintah Tuhan Yesus sendiri sebagaimana yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Bahwa perjamuan kudus merupakan perintah Tuhan Yesus sebagaimana yang dituliskan Rasul Paulus, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Perjamuan kudus adalah salah satu pelayanan gereja untuk mewujudkan tanda dan meterai perjanjian keselamatan dari Allah bagi manusia. Perjamuan kudus adalah pelayanan yang suci. Karena itu tiap-tiap orang harus memeriksa dan menguji dirinya sendiri. Sebab barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Perjamuan kudus adalah perayaan sukacita yang dianugerahkan dan ditawarkan secara cuma-cuma kepada kita oleh Tuhan Yesus. Melalui perjamuan kudus, Juru Selamat mengundang kita untuk duduk sehidangan, makan dan minum dengan Dia. Perjamuan kudus adalah perjamuan kasih yang mengarahkan kita kepada persekutuan dengan Allah dan sesama manusia. Karena itu, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 354 bait yang pertama. Dengan lembut Tuhanku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, agar melalui perjamuan kudus kita sungguh-sungguh memuliakan Allah dan menerima berkat daripadanya, kita patut memeriksa dan mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus tersebut. Oleh karena itu, sebagai pelayan Yesus, saya mengundang anggota Siti Jemaat yang bersedia dan mau mengambil bagian
dalam perjamuan kudus tersebut untuk berdiri. Selanjutnya dengar dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh mengaku bertobat dari segala dosa dan pelanggaran? Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus telah mati dan memberi tubuh dan darahnya demi pengampunan dosa manusia dan seisi dunia? Apakah saudara-saudara dengan sungguh-sungguh serta tulus hati bertobat, membuang segala kebejatan, kedegilan, penyembahan berhala, kebencian, iri hati, perseteruan, dan dengki, serta mau hidup dalam terang firman Allah, dalam kasih kepada Allah dan sesama manusia? Saudara-saudara sidi-sidi jemaat, selaku pelayan Yesus Kristus, saya bertanya, apakah jawab saudara-saudara? Jemaat menjawab, iya, dengan segenap hatiku. Amin. Berdasarkan jawaban saudara-saudara, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami mengundang saudara-saudara untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang akan dilaksanakan di jemaat ini pada hari Minggu tanggal 11 Oktober tahun 2020. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 353 bait yang kedua. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan, marilah dengan sukacita iman kita memberi persembahan kita kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita kepada-Nya dan demi hormat serta kemuliaan nama-Nya. Firman-Nya 2 Korintus 8 ayat 11b dan 12. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita beri persembahan, kita muliakan Tuhan. Kidung Jemaat 450, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Jemaat Tuhan diundang kita berdiri, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, dengan kerendahan hati, kami serahkan persembahan ini kepadamu. Engkau menguduskannya agar layak dipergunakan bagi pekerjaanmu di dunia ini. Berilah kami pengenalan yang terang akan segala anugerah-Mu, agar kami selalu bersyukur dan menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 450, baitnya yang kelima. Tuhan Yesus tolonglah sempurnakan syukurku. Tuhan Yesus tolonglah sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah kita satukan hati. Di dalam iman, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan Allah, Engkau yang mendatangi kami, Engkau yang memberi kami kasih karunia, sehingga kami mampu mengerti dan mengenali kehendak-Mu melalui firman-Mu. Kami sedang dalam proses perjuangan hidup mengenal Engkau, ya Yesus Kristus anak Allah yang hidup. Dan untuk perjuangan itu Tuhan, kami berjumpa dengan berbagai tantangan di hidup ini. Firman-Mu telah kami renungkan bersama. Ya Tuhan, kepadamu kami tetap memohon kekuatan. Mampukan kami untuk melepaskan diri dari segala ikatan yang membelenggu kami oleh karena pengalaman di masa lalu. Segala bentuk kebanggaan, bahkan kesombongan diri yang kami lakukan di masa lalu, kiranya oleh kekuatan Roh Kudus kami dimampukan meninggalkannya, supaya kami boleh mengarahkan hidup kami ke masa depan dan berlari-lari mengejar tujuan kami, panggilan surgawi hidup bersama Tuhan Allah. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi manusia-manusia baru, karena sesungguhnya Engkau telah menangkap kami satu persatu dan menjadikan kami umat kepunyaan-Mu setelah Engkau menguduskan dan membenarkan kami. Mampukan kami untuk terus hidup kudus dan hidup benar, dan perjuangan kami untuk mengenal Engkau Kristus Yesus anak Allah, teruslah itu menjadi perjuangan yang tidak pernah sirna dan hilang dari hidup kami. Sempurnakan firman-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan Allah. Kami juga bersyukur Tuhan bahwa kami boleh mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus sebagai tanda kasih karunia-Mu melalui tubuh dan darah-Mu yang telah menebus kami, sehingga kami boleh menjadi manusia baru. Lengkapi kami Tuhan. Dengan persiapan ini kami akan dimampukan mengarahkan hidup kami terus berjalan dalam jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, hari-hari yang lalu boleh kami lewati dengan penuh keselamatan dari Tuhan. Walaupun kami jujur, kami takut Tuhan. Kami khawatir oleh ancaman dunia ini yang menakutkan. Bahkan kami sering takut menjalani kehidupan ini karena kami sering meragukan kasih kemurahan-Mu dan meragukan masa depan yang ada di tangan-Mu. Untuk itu Tuhan tolong kami.
Tuntun kami oleh Roh Kudus untuk menjalani kehidupan ini dengan benar. Kami terus mampu hidup berhikmat, takut akan Tuhan, dan menghadapi semua kenyataan dengan dan di dalam iman. Terpuji Engkau ya Bapa di sorga. Kami berdoa bagi seluruh warga jemaat-Mu, Jemaat GPID Koinonia Palu. Tuhan tolong mereka setiap pribadi dan tiap rumah tangga yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan akan melawat mereka setiap pribadi dan setiap rumah tangga, supaya lawatan-Mu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan dan damai sejahtera berlaku di tiap rumah tangga. Karena di sana sesungguhnya nama Tuhan pun dipuji dan dimuliakan. Tuhan berkati orang-orang tua kekasih kami yang lanjut usia dalam pergumulan mereka. Tuhan berkati anak-anak kami yang sedang berjuang untuk meraih masa depan. Tuhan berkati pemuda-pemudi-Mu Tuhan dalam menjalani kehidupan ini, supaya mereka boleh meraih impian dan cita-cita mereka dengan mengandalkan Tuhan semata. Berkati anak-anak, berkati suami atau istri, bahkan orang tua sanak saudara kami yang hidup terpisah dengan kami saat ini. Tuhan jaga kami di masa pandemi COVID-19 ini yang semakin menakutkan bagi kami. Engkau memelihara kami dan terus menambah-nambahkan hikmat bagi kami, supaya kami menjalani hidup ini dengan hikmat-Mu. Kami menjalani dan menghadapi kenyataan hidup ini dengan kuasa Roh Kudus. Tolong Tuhan, hibur dan sembuhkan mereka yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, bahkan yang isolasi mandiri karena COVID-19 ini. Berkati rumah tangga, keluarga mereka masing-masing. Kami mohon Tuhan akan memberkati seluruh rencana program pelayanan di jemaat-Mu. Engkau yang akan dimuliakan dari semua yang boleh kami lakukan. Beri kami kedamaian Tuhan, tatkala COVID-19 ini juga menghantam pola persekutuan kami, interaksi kami, bahkan pikiran, perasaan kami terhadap sesama kami. Jangan biarkan kami terpecah belah, jangan biarkan kami saling bermusuhan dan selalu menaruh pikiran yang tidak benar terhadap sesama kami. Tapi tolong Tuhan, ajar kami supaya kami hidup berhikmat sesuai dengan hikmat-Mu. Bangsa dan negara kami Tuhan akan terus jaga. Pemimpin-pemimpin kami Tuhan berkati untuk boleh mengambil kebijakan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terpuji Engkau ya Tuhan Allah. Tolong dan sertai kami. Karena sesungguhnya kami hanya dapat mengarahkan hidup kami ke masa depan. Kami sesungguhnya hanya dapat berlari-lari ke arah tujuan kalau Tuhan yang menuntun kami dan menyertai kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri, kita melakukan Kidung Jemaat 442, bait 1 dan 2. Tentramlah hai jiwaku. Saudara-saudara, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hidupmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.
Disilakan kita duduk kembali, saudara-saudara. Dalam saat teduh mari kita sampaikan doa kita masing-masing pribadi kepada Tuhan, kita berdoa. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada hari Minggu saat ini. Saudara-saudara, teruslah hidup dengan hikmat Tuhan, dan atas nama Majelis Jemaat, seluruh perangkat pelayanan, bahkan kami yang menyediakan liturgi ibadah ini mengucapkan selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.